Sesuai janji Adin, sesuai janji Dang Rajo semalam, kami akan mendatangi TIJ, sahabat. Jadi pagi ini kami persiapan, kami akan check in ya sahabat ya. Kami akan berangkat ke kediamannya TIJ. Sahabat tunggu apa yang akan terjadi nanti ya sahabat. Kira berapa jam? Insya Allah jam 5 sore kita sampai di sana. Dia tahu di mana tempat TIJ, bagaimana TIJ, busuknya TIJ, dan dia sekarang lagi bersama TIJ. Ini mata-matanya TIJ nih. Ini orangnya TIJ. Iya, ini orangnya. Nggak ada bahan ya mungkin ya. Nggak bisa ngangkat. Okelah teman-teman, kita sudah mencoba menghubungi orang sakti se-Indonesia, yaitu Bang Adin Iwan PSSI, yang membuat saya tidak bisa tidur selama ini karena gelisah terus. Ya kan? Kita sudah mencoba angkat jam 10 dari tadi udah nyampe seharusnya. Dari jam 12 sudah di sini seharusnya. Kayaknya panik sekali, apalagi si Adin mau datang kemari, panik lah. Jelas panik. Takut nanti pelayanan kurang memuaskan karena di sini tidak bisa menyediakan wanita hiburan kan, wanita penghibur nggak bisa di sini. Ngasih amplop dengan saya, kalau ada tamu bapak nanti kenal atau tidak, minta tolong mana yang TIJ ya ini. Ini TIJ. TIJ kambing ini mau saya jual. Jangan main-main Pak, saya ini udah jauh. Serius Pak, saya sudah tua, dosa bohong itu. Saya serius betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, saya menyaksikan live streamingnya Tengku Iqbal Johar. Nah, saya cukup kaget setelah melihat streaming itu, karena Tengku Iqbal Johar sedang menunggu kedatangan Adin Iwan PSSI. Nah, ini menjadi tanda tanya besar bagi saya. Mau-maunya seorang Adin Iwan datang ke Aceh untuk ketemu Tengku Iqbal Johar atau TIJ. Beberapa kali di situ saya lihat Tengku Iqbal Johar menelpon Adin Iwan, tapi tidak diangkat oleh Adin Iwan. Nah, tentu ini menjadi tanda tanya bagi saya. Apakah betul Adin Iwan ini mau datang ke Aceh jumpa Tengku Iqbal Johar? Yang saya ketahui tentang Adin Iwan ini, dia adalah keras atau berseberangan pikiran dengan TIJ, dan saya lihat di channel dia selalu memojokkan TIJ. Nah, dari apa yang saya lihat di channelnya TIJ yang sedang live streaming menunggu Adin Iwan ini, saya punya pikiran, apakah Adin Iwan ini akan bersilaturahmi dengan TIJ di Aceh? Nah, kalau ini terjadi sobat, nah tentu merupakan pertanda baik bagi Adin Iwan yang selalu bertentangan dengan TIJ, jumpa TIJ di Aceh gitu. Tentu akan, ya secara normal ya saya berpikiran ini akan terjadi sesuatu yang baik gitu, yang di luar perkiraan saya. Nah, setelah TIJ di streamingnya tidak bisa berkomunikasi dengan Adin Iwan, saya buka lagi channelnya Adin Iwan ini, dan ternyata memang Adin Iwan ini akan melakukan perjalanan untuk ketemu dengan TIJ, karena dia juga bicara tentang keberangkatan untuk ketemu TIJ di situ bersama dengan Dang Rajo, temannya dia, yang sama-sama berseberangan pikiran dengan TIJ. Tapi sobat, setelah saya ikutin channel Adin Iwan ini, ternyata kedatangan dia tuh bukan ke Aceh, justru ketemu seseorang, saya tak tahu juga itu di mana. Dan setelah datang ke rumah orang itu, dia jumpa dengan bapak yang ada di video itu. Nah, dia juga bilang
TIJ yang akan mereka ketemuin ini adalah seekor kambing, sobat. Seekor kambing yang rencana akan dijual oleh si bapak itu. Jujur, yang ternyata yang TIJ yang akan ditemuin itu adalah seekor kambing. Kecewa saya, betul-betul kecewa. Karena di channelnya dia udah memberitahu ke kita bahwasan dia mau jumpa TIJ yang dalam pikiran kita ya tak lain adalah Tengku Iba Johar atau TIJ yang ada di Aceh gitu. Karena dalam tayangan dia, dalam channel dia ini ya saya tengok ya semua tak jauh dari menentang TIJ ini gitu. Saya kecewa sekali saya. Ternyata saya adalah salah satu korban dari kebohongan seorang Adin, atau istilahnya saya kena prank sama Adin ini gitu. Dan mungkin juga beberapa netizen ya sebagian pasti kena prank yang sering mengikuti channel dia terutama. Sementara dari channelnya TIJ memang betul-betul TIJ sedang mempersiapkan diri untuk menyambut seorang Adin Iwan gitu. Selaku tuan rumah, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan tamu. Nah, jadi semua ini ternyata cuma bohongan, sobat. Ini cuma bohongan gitu. Dan ini memang ya saya adalah korban dari kebohongan atau ngepranknya seorang Adin di channelnya dia gitu. Nah, ini tentu menurut saya apa yang dilakukan seorang Adin ini jelas-jelas memperlihatkan ya bagaimana karakter seorang Adin di saat seorang Adin ini digembar-gemborkan oleh TIJ dengan berita miring soal perzinahan. Bukannya dia menampilkan sesuatu yang lebih positif, justru apa yang ditampilkan dia di channel dia itu atau ngeprank dia itu ya sesuatu yang menjatuhkan pamornya dia sendiri. Ibarat kata orang ini blunder gitu, blunder. Karena sebetulnya dari awal, setahu saya seorang Adin ini udah bilang dari awal, karena dia pembela para ulama. Ini pembela para ulama. Ya tentu kalau dia pembela para ulama, sedikit banyak ya dia mendapatkan ajaran yang baik dari ulama yang dia bela gitu. Nah, apakah ajaran ulamanya seperti ini? Melakukan hal bohong, seperti contoh membuat video prank seperti itu gitu. Dan menurut saya ini memang jauh dari kata ulama gitu, jauh dari tabiat seorang pembela ulama. Sangat disayangkan, sobat, sangat disayangkan. Karena kenapa? Seharusnya seorang Adin kalau memang ingin berargumen dengan seorang TIJ, dia tidak melakukan video yang ngeprank seperti itu, video bohong yang membuat netizennya simpati selama ini ke dia. Justru berbalik arah, dia memperlihatkan sendiri karakternya seorang Adin itu seperti apa. Bahwasanya ya dia membohongin orang, ngeprank itu membohongin orang, mengecewakan netizennya dia. Jadi video itu sebetulnya ya menampilkan, kalau menurut saya itu menampilkan karakternya seorang Adin yang tidak konsisten dengan yang dia bilang. Setiap ada videonya dia membukakan dengan salawat lah dan bukan Islami lah. Justru tidak sesuai dengan apa yang sering dia bilang di channelnya dia gitu. Tampilannya dia ini jauh berbeda gitu. Jadi kesimpulan saya, sobat, kesimpulan saya ya secara pribadi saya kecewa dengan video bohong yang dia bikin. Nah, yang berikutnya, saya rasa seorang Adin
ya bukan apa ya, ya bukannya levelnya seorang TIJ menurut saya. Karena dengan video ngepranknya yang dia bikin itu, video bohong yang dia bikin itu, ya justru menjatuhkan pamornya dia sendiri gitu. Nah, dalam hal ini saya pikir ya seorang TJ tak usah lagi lah membahas tentang seorang Adin ini, karena ya memang saya melihat ya bukannya level seorang TIJ untuk meladeni seorang Adin Iwan PSSI. Pun secara pribadi saya kecewa sekali, karena apa yang dia bilang itu ya cuman bohong-bohongan gitu, bahan bercandaan. Dan itu memang bukan karakternya seorang yang membela ulama. Saya tak yakin apakah ulama yang dia ikutin itu betul gitu. Jangan-jangan ulama yang diikutin ini juga ulama yang tak betul, jadi sehingga karakternya menjadi seperti itu. Pada saat kita udah serius melihat konten dia akan ketemu dengan TIJ, akan bersilaturahmi, akan berbaik-baik, ya ternyata dia merendahkan dirinya sendiri karena yang ditemuin itu seekor kambing. Jadi seolah-olah TIJ ini ya kambing gitu. Nah, itu memang ya tak mengenal lah apa yang dia lakukan. Dan saya memang kecewa sekali dengan apa yang dipertontonkan oleh Adin Iwan ini. Baik sobat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.